Salam harmoni, sahabat harmoni masih bersama saya di Sharing in Harmony, berbagi kebaikan, berbagi hal positif, berbagi kisah-kisah inspiratif, dan juga untuk meneladani apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan saat ini di bawah rindangnya pepohonan, saya membawa sehelai daun. Pertanyaannya adalah, bisakah daun ini menutupi muka bumi? Dapatkah daun ini menutupi seluruh permukaan bumi? Tidak bisa. Tetapi kalau daun ini saya taruh di mata saya, atau kita taruh di mata kita, tentunya seluruh permukaan bumi akan tertutup. Kita tidak bisa lagi melihatnya. Demikian pula hidup kita. Kita bisa memilih untuk memasukkan hal-hal yang negatif pada diri kita. Sekecil apapun hal yang negatif dalam diri kita, maka hal tersebut lama-kelamaan akan menutupi seluruh hati kita, menutupi seluruh pandangan positif kita, dan pada akhirnya hal yang negatif tersebut menjadi bagian dari diri kita dan kita tidak bisa menghindarinya. Sekecil daun ini menutupi seluruh muka bumi. Sekecil apapun keburukan, sekecil apapun prasangka negatif kita terhadap seseorang, seluruh kebaikan yang ada orang tersebut akan hilang. Kan? Kehidupan kita selalu dipenuhi oleh berbagai macam deraan hal yang negatif. Pilihannya ada pada diri kita. Kita menangkal seluruh hal yang negatif tersebut, jangan sampai masuk dan menutupi hati kita, mindset kita, mata hati kita, atau kita sengaja terus memasukkan hal-hal kecil tersebut sehingga menutupi dalam diri kita. Dan akhirnya kita tidak lagi memandang positif atas segala sesuatu yang ada di muka bumi, segala sesuatu yang ada di diri pada setiap orang. Positif, positif, positif. Sekecil apapun hal yang positif, lakukan, masukkan dalam hati, masukkan dalam pikiran. Dan sekecil apapun hal yang negatif, tangkal, hindari. Maka, seperti para pekerja di sekitar restoran ini juga sama. Membersihkan sekecil apapun sampah, sekecil apapun daun yang ada di sekitarnya. Demi apa? Demi bisa menjaga kebersihan sekitar kita. Demi bisa menjaga kebersihan hati kita, jangan sampai hal yang negatif sekecil apapun akan hilang. Ingat, daun tidak bisa menutupi permukaan bumi. Tapi daun bisa membuat kita tidak bisa melihat seluruh permukaan bumi. Pilihannya ada pada diri kita. Semoga sahabat harmoni selalu menjadi orang yang positif. Salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti. Salam harmoni, sahabat harmoni. Saat ini saya masih berada di kota Semarang, dan ini adalah Simpang 5 Semarang yang merupakan salah satu ikon dari kota Semarang. Dan ini adalah pusat dari kota Semarang yang memang paling banyak dikunjungi. Banyak sekali event digelar di sini, dan ini adalah menjadi salah satu daya tarik wisata kalau kita ke kota Semarang. Dan saat ini saya akan menceritakan tentang seorang ayah yang mengajarkan kepada anaknya untuk bermain piano. Karena ayahnya ingin anaknya bisa bermain piano, saat itu dia mengkursuskan anaknya ke kursus piano agar anaknya bisa berlatih main piano. Dan setelah kursus selama 3 bulan, akhirnya saat itu ayahnya melihat anaknya juga sudah mulai bisa bermain piano. Dan sebagai apresiasi untuk anaknya yang telah bisa bermain piano, saat itu ayahnya mengajak untuk menonton sebuah konser dari pianis terkenal.
Dan akhirnya dia membeli 2 buah tiket, satu untuk dia sebagai seorang ayah dan satu untuk anaknya. Dan saat tiba di tempat konser, saat itu piano sudah terset up dengan baik di panggung. Kemudian setelah itu juga semua sudah siap untuk tampil. Kemudian anaknya tersebut tiba-tiba jalan berkeliling di sekitar tempat konser tersebut. Ayahnya sedang asik mengamati sekitar dan dia tidak sadar bahwasannya anaknya sedang berkeliling. Dan tibalah anaknya naik ke atas panggung. Ternyata anaknya penasaran dengan piano yang indah yang terpapar di atas panggung. Dan kemudian dengan memainkan apa yang pernah dia pelajari selama 3 bulan, dia memainkan beberapa notes dari piano dan akhirnya asik bermain. Lagunya lagu sederhana, lagu Twinkle Twinkle Little Star. Kemudian saat itu mendengar ada piano sudah bermain, saat itu sang maestro pianis merasa, wah konsernya sudah mulai. Dia langsung naik ke atas panggung dan begitu terkejutnya dia, ternyata yang bermain di atas panggung adalah seorang anak kecil. Tetapi sang pianis tersebut tidak marah. Malah sang pianis tersebut mengimbangi permainan dari anak kecil tersebut. Permainan yang masih terbata-bata dari anak kecil tersebut kemudian diimbangi oleh pianis tersebut dengan sangat apik sekali, dengan sangat luar biasa, dengan sangat harmonis sekali. Dan akhirnya terciptalah sebuah konser yang luar biasa. Dan kemudian sang anak tersebut akhirnya sangat bangga sekali dengan permainannya. Semua orang bertepuk tangan, bertepuk riuh. Padahal saat itu adalah yang memainkan piano adalah sang maestro yang dapat mengimbangi permainan dari anak tersebut. Tetapi anak tersebut tetap bangga, dia bisa menampilkan sesuatu. Begitu pula kehidupan kita. Seringkali hasil yang kita dapatkan bukan hanya berdasarkan hasil dari kita usaha sendiri, tetapi adalah berdasarkan usaha-usaha orang lain yang ikut menempa dari setiap usaha yang kita lakukan. Bisa jadi kesuksesan kita bukan hanya karena kita, tetapi juga karena doa orang sekitar kita, doa orang tua, doa teman sekitar kita, dan itulah yang membuat kita sukses. Jadi kesuksesan kita pada dasarnya bukan hanya murni tunggal karena kita, tetapi adalah karena doa orang sekitar kita atau juga karena usaha orang sekitar kita yang turut membantu kesuksesan kita. Jadi mulai saat ini sadarlah kita tidak sendiri, kita butuh orang lain. Termasuk doa yang kita panjatkan juga bisa jadi lebih terkabul doa orang tua kita atau doa orang lain yang kita mintakan doa. Selamat berjuang, selamat berdoa, tapi tetap berjuang bersama orang lain untuk minta bantuan kalau kita butuhkan, dan juga tetap berdoa, minta doa pada orang lain agar doa kita semakin maju. Salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti. Harmoni. Sahabat Harmoni masih bersama saya di Kota Lama Semarang, dan sambil menikmati Kota Lama ini saya melihat ternyata kota ini sedang ditata dengan sedemikian rupa. Tetapi seringkali kelemahan kita adalah konsistensi untuk merawat apa yang telah kita bangun. Dan terkait dengan hal tersebut ada sebuah teori bernama broken windows, teori sosial. Teori ini sederhana. Kalau ada sebuah rumah yang tidak ditinggali oleh penghuninya, kemudian pecah salah satu jendelanya, maka kalau tidak segera diperbaiki, maka semua kaca jendela tersebut akan pecah. Karena orang akan dorong untuk menimpa atau memecahkan kaca yang lain. Tetapi kalau saja pecah, salah satunya diperbaiki, kemudian niscaya akan tetap utuh. Nah, teori ini telah berhasil di banyak tempat. Salah satunya ada kejahatan, kriminalitas di sebuah terowongan bawah tanah di luar negeri. Banyak sekali kejahatan di sana. Pencurian, kemudian kejahatan-kejahatan kriminalitas lainnya. Berganti pimpinan tidak berhasil bagaimana menyelesaikan kriminalitas di dalam terowongan bawah tanah tersebut.
Kemudian muncullah pimpinan terbaru dari kota tersebut dan melihat, gampang sekali. Kalau ada sebuah terowongan, biasanya gelap, kotor, kemudian penuh dengan coretan-coretan di dindingnya, kemudian juga terlihat angker sekali, terlihat kurang nyaman. Kemudian wali kota atau pimpinan tersebut simpel saja, dia lampu yang tadinya mati dia terangkan kembali, dia nyalakan, kemudian dia bersihkan sekitarnya, kemudian temboknya pun sama dia cat kembali. Yang terjadi beberapa hari kemudian adalah mati lampu kembali, kemudian jalanan kembali kotor dalam terowongan tersebut, kemudian dinding pun penuh dengan coretan-coretan, kemudian kembali terlihat angker. Lalu pembangunan tersebut tidak pantang menyerah. Kemudian dia kembali nyalakan lampunya, cat kembali, dia bersihkan, terus seperti itu. Ketika sampah muncul kembali, dia bersihkan sampahnya. Ketika muncul coretan, dia kembali coretan, dia bersihkan. Ketika lampunya mati, dia nyalakan lampunya. Kemudian juga dipasang musik, dijadikan tempat tersebut tidak lagi angker. Dan akhirnya berhasil. Hanya dengan satu solusi, menjaga konsistensi. Siapa yang paling konsisten, akhirnya dialah yang akan berhasil. Ternyata kejahatan tersebut bisa ditumpas dengan hal yang kecil. Masih ingat kejadian beberapa waktu yang lalu terkait dengan pemerkosaan atau terkait dengan kejahatan di angkutan umum. Saat itu pemerintah menerapkan solusi yang sangat baik. Jitu, saat itu kaca jendela angkot tersebut atau angkutan umum dibuka kalau ada kaca gelapnya, kemudian diperiksa seragamnya, diperiksa ID card-nya, kemudian dilakukan itu razia. Saya melihat hal itu jitu. Tetapi apakah berhasil? Dalam jangka pendek, ya berhasil. Dalam jangka panjang, konsistensi diuji. Dan terlihat, kita seringkali anget-anget goreng tempe. Anget-anget ya, tai ayam lah. Tetapi kenapa? Karena konsistensi kita, begitu kejadian terjadi, semua melakukannya. Tetapi kemudian setelah itu sudah adem ayem, hal tersebut tidak dilakukan kembali. Kaca, angkutan umum, gelap kembali, seragam sudah tidak diperiksa lagi, ID card, sang supir tidak lagi konsisten untuk diterapkan. Padahal kuncinya adalah konsistensi. Kalau saja setiap hari terapkan model seperti itu, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah semuanya bisa tertib. Dan masyarakat tahu bahwasanya seringkali pemerintah atau seringkali mereka yang berkepentingan, yang punya tanggung jawab seringkali adalah tidak konsisten untuk menerapkan apa yang ada. Kalau saja segala sesuatu, peraturan, segala sesuatu, ketertiban dilakukan secara konsisten, maka otomatis itu akan membudaya, otomatis itu akan bisa diterapkan oleh semuanya karena semua mafhum, semuanya paham, semuanya juga yakin itu akan menjadi bagian yang sudah harus mereka lakukan. Kuncinya adalah konsisten. Konsisten untuk tetap konsisten. Demikian pula kehidupan kita. Kalau susah bangun pagi, kita pasang alarm kencang sekali, berkali-kali, agar kita terbiasa untuk bangun pagi. Kalau saja setiap hari kita bangun pagi jam 5, atau setengah 5, maka otomatis diri kita akan terbangun otot, melin, terbangun otot dalam diri kita. Secara biologis kita akan selalu terbangun setengah 5 atau jam 5 sesuai dengan kebiasaan kita. Kalau kita terbiasa untuk memulai hari dengan bersedih, maka setiap hari, sepanjang hari kita akan bersedih. Kalau membuka hari setiap hari dengan doa, dengan penuh optimisme, dengan penuh syukur, maka sepanjang hari akan penuh rasa syukur. Dan kalau itu dilakukan setiap hari, maka hidup akan menjadi lebih bahagia. Semoga kita menjadi manusia yang konsisten. Hal sekecil apapun dilakukan secara konsisten, maka kita akan bisa menikmati hasil dari konsistensi itu. Salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti.
Salam Harmoni, sahabat Harmoni. Saat ini saya berada di kota Palembang dan saya berada di Stadion Jakabaring Sport City. Dan Jakabaring ini adalah sebuah stadion kebanggaan Indonesia karena stadion ini telah menjadi sejarah bagian dari kebanggaan Indonesia dengan menggelar event-event internasional, termasuk event-event yang nasional tentunya. Dan ketika menjadi sebuah event internasional dari para atlet yang bertanding di sini, datanglah seluruh atlet yang tentunya punya motivasi yang tinggi, punya sebuah semangat yang tinggi, punya sebuah keinginan untuk menjadi seorang juara. Dan tentunya keinginan mereka tidak hanya sebatas keinginan, tapi keinginan mereka tentunya telah dipupuk dengan kedisiplinan, dengan latihan yang luar biasa. Mereka tempa diri mereka menjadi orang yang hebat. Dan untuk menjadi orang hebat, otak membutuhkan latihan, kedisiplinan, dan terus berlatih agar kita menjadi seorang yang hebat, termasuk para atlet yang bertanding di event-event internasional, di event-event yang digelar di Jakabaring ini. Dan terkait dengan kedisiplinan, saya ingin mengisahkan tentang sebuah kisah panglima perang dari negeri Tiongkok, Sun Tzu. Sun Tzu adalah seorang panglima terkenal dari negeri Tiongkok. Dan saat itu, Sun Tzu mendapatkan sebuah tugas dari sang raja untuk melatih para pelayan-pelayan ratu agar mereka, para pelayan ratu, diberikan keterampilan bela diri, keterampilan untuk membela ratu nanti kelak ketika para tentara-tentara sudah tidak bisa mempertahankan lagi. Artinya, para pelayan mereka diberikan keterampilan untuk bisa membela ratunya sebagai garda paling akhir dari mempertahankan kelangsungan hidup ratunya. Sebelumnya, sebelum Sun Tzu, ada seorang panglima pelatih yang terkenal juga, tetapi kemudian saat melatih para pelayan tersebut, dia tidak sanggup. Kenapa? Karena pelayan yang wanita lemah lembut mereka dilatih, ternyata mereka seringkali tidak menuruti apa kata-kata para pelatihnya. Mereka lemah lembut, bercanda-canda, kemudian mereka tidak berdisiplin. Kemudian menyerahlah sang pelatih di awalnya, dan saat itulah kemudian ditugaskan kepada Sun Tzu untuk melatih. Tetapi sebelum melatih, Sun Tzu memiliki sebuah syarat kepada sang raja. Wahai rajaku, bolehlah aku akan melatih para pelayan dari ratu. Tetapi satu syarat yang saya utarakan kepada sang paduka, bahwasannya apapun yang aku lakukan, metode apapun yang aku lakukan untuk melatih para pelayan tersebut, jangan pernah engkau larang aku. Apakah engkau setuju? Kata Sun Tzu dengan tegas kepada sang raja. Sang raja berpikir sejenak lalu bilang, aku percayakan semua padamu. Silahkan atur dengan metode yang kau inginkan. Yang jelas aku inginkan para pelayanku menjadi orang yang bisa membela permaisuri. Kemudian Sun Tzu mulailah melatih para dayang, para pelayan yang berada di sekitar ratu. Tentunya mereka adalah para wanita-wanita yang lemah lembut, yang seringkali mereka susah diatur karena mereka punya kebiasaan untuk bercanda-bercanda, yang kebiasaan untuk tidak melakukan kegiatan aktivitas yang secara fisik. Dan ketika Sun Tzu bilang, silakan baris, bikin barisan, lurus, mereka kemudian tertawa-tawa, mereka bercanda-canda, mereka tidak berhenti, kata Sun Tzu. Kemudian Sun Tzu melihat ada satu orang dayang atau satu orang pelayan yang menurut Sun Tzu adalah yang paling tidak tertib, yang selalu menjadi biang kerok dari setiap latihan kepada teman-temannya. Dipanggillah sang dayang tersebut. Kemudian dia bilang, kalau kau sekali lagi tidak menuruti apa kataku untuk bisa berlatih dengan disiplin, maka aku akan penggal di kepalamu. Kemudian mereka bilang, menganggap, hanya bercanda sajalah. Kemudian disuruh lagi untuk berlatih, mereka masih bercanda-bercanda, tidak menuruti apa kata Sun Tzu. Kemudian Sun Tzu memanggil kembali mereka yang paling tidak disiplin, yang paling menjadi biang kerok dari bercanda-bercanda mereka tersebut. Dipanggillah seorang pedayang tersebut, kemudian dia mengambil pedang yang sangat tajam yang selalu digunakan untuk menebas para musuhnya. Kemudian ditebaslah kepala dayang tersebut di hadapan dayang-dayang yang lain. Ketika ditebas, putuslah leher sang pelayan tersebut dan meninggal di hadapan para dayang yang lain. Lalu dengan tegas Sun Tzu bilang, kalau kalian masih tidak menuruti kata-kataku, kepala kalian akan sama nasibnya dengan kepala teman kalian. Sebelumnya, mereka berpikir Sun Tzu hanya main-main, Sun Tzu hanya mengancam mereka.
tidak akan memenggal kepalanya seperti pelatih lain yang hanya mengancam. Tetapi akhirnya Sun Tzu melakukan apa yang dia katakan. Dan akhirnya setelah itu latihan berjalan dengan lancar. Para dayang, para pelayan yang sebelumnya mereka tidak berlatih dengan disiplin, akhirnya mereka berlatih dengan disiplin, dengan kerja keras, dengan semangat, dengan penuh kesungguhan, dan jadilah mereka para dayang dan sekaligus mereka seorang pengawal bagi ratu. Para pengawal elit, para kaum wanita yang sangat hebat, sangat kuat, dan sangat tangguh untuk melindungi para ratu. Semua dididik dengan apa? Dengan kedisiplinan, dengan kesungguhan. Tidak ada hasil yang hebat tanpa latihan yang hebat. Tidak ada hasil yang hebat tanpa persiapan yang hebat. Hanya orang yang berbohonglah yang mendapatkan sesuatu yang hebat dengan sesuatu yang biasa saja. Sahabat Harmoni, lakukan segala sesuatu dengan penuh kesungguhan, sekecil apapun tugas kita, sekecil apapun aktivitas kita, berbuatlah dengan penuh kesungguhan, dengan penuh disiplinan. Karena hal itu yang akan membawa kita pada kesuksesan. Semoga sahabat Harmoni bisa menjadi orang yang sukses, orang yang berdisiplin, orang yang bersungguh-sungguh. Dan itu akan membawakan kita pada gerbang kesuksesan. Demikian sahabat Harmoni, selalu melibatkan kesungguhan untuk kita semua. Hidup sekali, hiduplah penuh arti. Salam Harmoni, sahabat Harmoni, masih dengan saya berbagi kisah inspiratif dan juga berbagi hal-hal yang positif dalam sharing in Harmoni. Dan kali ini saya akan bercerita tentang kisah seorang anak yang memang berjuang untuk mempertahankan hidupnya. Dan tekadnya, kesungguhannya untuk bisa bertahan hidup membuatnya melakukan apapun untuk mempertahankan hidupnya, termasuk untuk menggapai cita-cita yang dia miliki. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah menawarkan barang yang dimiliki untuk bisa bersekolah, untuk bisa bertahan hidup, termasuk adalah untuk bekerja paruh waktu untuk mempertahankan hidupnya. Dan suatu saat di musim dingin dia kelaparan dan dia tidak memiliki apa-apa untuk dimakan. Dan akhirnya dia mendatangi sebuah rumah dan mengetuk pintu rumah tersebut untuk meminta sesuatu untuk bisa mempertahankan hidupnya. Dan ketika dia mengetuk pintu, keluarlah seorang wanita muda kemudian bertanya, "Apa yang kau lakukan di depan pintu rumahku?" Lalu dia bilang, "Aku sangat kelaparan, aku membutuhkan segelas air untuk aku minum dan untuk bisa mempertahankan hidup." Lalu kemudian wanita itu masuk dalam rumahnya dan kemudian dia mengambil sebotol susu yang dia berikan kepada anak laki-laki tersebut. "Ini silahkan untuk." Lalu kemudian dengan tergopoh-gopoh anak tersebut meminum susu itu sampai habis karena memang sangat kelaparan. Lalu kemudian setelah habis semua susu dia minum, dahaga sudah hilang, lapar pun juga hilang dalam dirinya. Lalu dia bertanya, "Berapa saya harus bayar ini?" Lalu kemudian sang gadis tersebut bilang, "Kau tidak usah bayar apa-apa, karena semuanya sudah selesai, semuanya sudah lunas. Aku melihat laparmu hilang, maka lunas pula susu tersebut dengan kegembiraan melihat aku bisa membantumu. Karena memang aku diajarkan oleh orang tuaku untuk selalu membantu siapapun, membantu sesama. Karena hal tersebut akan menyenangkan bagi kita membantu setiap orang." Kemudian waktu terus berlalu, sang pemuda tersebut melanjutkan hidupnya dengan tadi bekerja keras, paruh waktu di sela-sela pendidikannya. Memang tidak mudah mengejar cita-citanya, tapi walaupun tidak mudah mengejar cita-citanya, setiap kali dia hendak menyerah, kemudian dia teringat tentang wanita muda yang berikannya segelas susu. Dalam tekadnya adalah, saya harus bisa membahagiakan orang, karena saya harus bisa merasakan betapa nikmatnya berbagi. Kemudian,
Setelah bertahun-tahun akhirnya pria tersebut bisa mencapai cita-citanya. Dan kemudian di suatu tempat ada seorang wanita parubaya yang saat itu menderita penyakit yang susah disembuhkan. Berbagai dokter tidak bisa menyembuhkannya. Berbagai rumah sakit berusaha untuk mengobatinya tapi tidak berhasil. Kemudian suatu saat direkomendasikanlah dia untuk bertemu seorang dokter ahli yang terkenal di wilayah tersebut, Dr. Howard Carey, nama dokter tersebut. Kemudian Dr. Howard Carey bertemu dengan wanita parubaya tersebut, kemudian bertanya tentang apa gejala penyakitnya dan seluruh keluhannya. Dan sehingga Dr. Howard Carey itu teringat sesuatu, bahwasannya wanita yang dia sedang hadapi ini adalah wanita yang dulu pernah membantunya, yang dulu pernah mengurangi bahkan menghilangkan dahaga dan lapar yang dia deritanya saat dia waktu masih kecil lalu. Kemudian akhirnya Dr. Howard Carey tersebut berusaha untuk menyembuhkan wanita tersebut, dan akhirnya wanita tersebut bisa sembuh dengan berbagai macam treatment, diagnosa dengan berbagai macam obat, perawat terbaik yang semuanya disediakan oleh Dr. Howard Carey. Tibalah wanita parubaya tersebut menanyakan kepada rumah sakit, berapa biaya yang harus saya bayar? Lantas kemudian rumah sakit tersebut hanya memberikan secari kertas yang di dalamnya tertulis, semua biaya atas penyakitmu sudah lunas oleh senyum kebahagiaan yang engkau pernah berikan kepadaku melalui sebotol susu. Demikian kehidupan kita, sahabat Harmoni. Kita tidak tahu kapan kebaikan yang pernah kita lakukan akan kembali pada diri kita. Mungkin saat itu juga kita bisa menerima hasil kebaikan yang kita lakukan. Atau mungkin besok hari, atau mungkin bertahun-tahun kemudian, atau mungkin tidak dibalas di dunia, tapi nanti akan dibalas di akhirat. Tetapi yakinlah, sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan untuk seseorang, pasti akan balik pada kita. The more you give, the more you receive. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita akan mendapatkan hasil dari apa yang kita berikan. Jangan pernah khawatir tentang sebuah kebaikan, karena setiap kebaikan pasti akan berbuah kebaikan. Demikian juga kejahatan, keburukan akan juga berbuah pada keburukan. Jangan pernah khawatir berbuat baik, karena berbuat baik adalah hal yang menyenangkan. Semoga sahabat Harmoni juga bisa selalu berbuat baik, selalu menebar kebaikan, dan juga selalu berada dalam kebaikan. Salam Harmoni, salam Harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti. Salam Harmoni, sahabat Harmoni masih bersama saya di Lawang Sewu, dan ini adalah pintu-pintu yang sangat banyak sekali, dan ini adalah pintu yang katanya adalah bagian dari nama Lawang Sewu, yaitu pintu 1000. Dan lihat banyak sekali pintu di sini. Dan ini adalah salah satu cagar budaya yang wajib kita banggakan karena menjadi bagian dari kebanggaan Indonesia. Dan terkait dengan
masa lalu ada seorang tukang kayu yang memiliki sebuah arloji peninggalan dari orang tuanya. Dan arloji tersebut adalah arloji kuno yang sangat berharga baginya. Karena dengan arloji tersebut, dia bisa manfaatkan banyak hal, termasuk mengenang orang tuanya, termasuk juga dia arloji tersebut konon adalah arloji yang sangat mahal karena terbuat dari emas. Dan kemanapun dia berada, dia selalu bawa arloji itu, karena arloji itu menjadi bagian dari semangatnya dan menjadi bagian dari kenangannya yang tidak ingin dia lepaskan. Dan suatu saat ketika dia sedang membuat kayu, sedang membuat perabot dari kayu, dan saat itu entah kenapa akhirnya arloji tua itu kemudian terjatuh di tumpukan serbuk-serbuk kayu. Dan ketika itu dia menyadarinya, wah ternyata arloji kehilang. Dan ternyata dia menyadari sepertinya adalah dia terjatuh di antara serbuk-serbuk kayu yang menumpuk menggunung di bagian dari residu atau sisa dari alat pertukangannya. Dan dengan sangat panik sekali, dia mengaduk-ngaduk serbuk kayu yang menggunung tersebut untuk mencari arlojinya. Karena dia memang mengira arlojinya jatuh di antara serbuk-serbuk kayu tersebut. Dan akhirnya berusaha, terus dia tidak mendapatkan sama sekali arloji tersebut. Kemudian dia meminta bantuan temannya. Dan sama temannya pun karena dia merasa itu sangat berharga, akhirnya dia pun sama mencari, kemudian akhirnya tidak ketemu juga arloji tersebut. Lantas bagaimana selanjutnya? Selanjutnya setelah mereka capek, ya sudahlah, mungkin kita lanjutkan esok hari, atau kalaupun tidak ketemu, semoga itu menjadi bagian dari sebuah takdir. Tapi kemudian saat semuanya sudah menyerah dan saat semuanya sudah lelah untuk mencari, ada seorang anak yang kemudian berusaha untuk mencari. Tetapi unik yang dilakukan oleh anak itu. Dia hanya duduk di samping tumpukan serbuk kayu, kemudian dia memejamkan matanya. Kemudian setelah dia memejamkan matanya, ternyata akhirnya dia bisa menemukan di mana arloji tersebut. Sangat kaget sekali tukang kayu tersebut. Bagaimana mungkin kami mencari arloji itu dan tidak ketemu? Sedangkan engkau hanya dengan memejamkan mata, kemudian arloji itu bisa kau temukan. Simple, jawaban anak itu adalah, kau mencari dengan sebuah kepanikan. Ketika kita panik, seluruh jiwa kita, seluruh pikiran kita itu terkurangi kapasitasnya. Karena emosional kita menguasai pikiran dan juga perasaan kita. Aku menjamkan mata simple, hanya ingin mendengarkan lebih dalam di mana letak arloji itu. Dengan memejamkan mata, dengan tenang, kemudian aku bisa mendengar detak arloji tuamu. Karena setauku arloji tuamu mengeluarkan suara detak-detak jarum jamnya bisa terdengar. Dan itu bisa aku dengarkan dengan aku menjamkan mata, dengan aku berkonsentrasi. Dan aku tahu di mana letak dari arloji tuamu. Dan akhirnya aku bisa menemukannya. Sesimpel itu. Seringkali rasa panik kita, perasaan kita, emosional kita yang berlebihan telah mengurangi kepekaan hati kita, kejernihan pikiran kita. Padahal keseimbangan, padahal kekuatan pikiran, padahal kekuatan rasa ada ketika kita dalam kondisi tenang, kita dalam kondisi berbahagia, kita dalam kondisi tidak dipenuhi dengan emosi yang negatif. Semoga ketenangan hati kita dalam hati segala sesuatu bisa membawa kita pada kejernihan hasil dari setiap tindakan kita. Salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti.
Salam Harmoni, sahabat Harmoni. Saat ini saya sedang berada di kebun teh di daerah Puncak dan sangat seru sekali. Udaranya sangat segar sekali dan juga melihat sekeliling hijau ini sangat membangkitkan selera kita untuk bisa selalu menjaga kesehatan. Dan dilihat di sana banyak sekali teh yang sudah akan siap dipanen dan ini adalah kebun teh terbaik dan salah satu yang bisa memberikan kita banyak kesehatan dari sisi minuman yang tersaji di sekitar kita. Saat ini saya akan sharingkan tentang sebuah cerita menarik terkait dengan seorang ibu yang sedang menikmati hari bersama dengan anaknya. Ibu tersebut sedang menikmati hari-hari bersama anaknya di sebuah ruangan keluarga dan saya tuh anaknya sedang bermain dengan permainan yang sedang ia asik mainkan. Lalu di tengah permainannya anak tersebut bertanya pada ibu tersebut, ibuku sayang, aku pernah mendengar sebuah cerita dari seorang temanku, katanya ibunya itu rela digigit nyamuk oleh nyamuk yang banyak untuk melindungi anaknya. Kemudian apakah ibu akan berbuat demikian untukku? Ibu rela ibu digigit oleh nyamuk sehingga aku tidak digigit oleh nyamuk. Kemudian ibu tersebut dengan penuh senyum kemudian bicara pada anaknya, anakku sayang, yang ibu akan lakukan adalah ibu akan mengusir nyamuk tersebut agar tidak ada seorang pun bisa digigit oleh nyamuk, agar kita semua bisa selamat dari gigitan nyamuk, termasuk ayah kita. Mendengar jawaban dari ibunya tersebut, kemudian anaknya sangat puas sekali dengan jawaban ibunya. Kemudian dia bilang, terima kasih ibuku sayang, dia kembali bermain dengan mainannya. Lantas kemudian saat sudah tengah bermain, lalu kemudian dia mendekati ibunya lagi. Ibuku sayang, aku pernah mendengar dari temanku bahwasannya ibunya pernah bilang, aku akan rela untuk bisa kelaparan, tidak memakan sesuatu kalau nasi tersisanya sedikit. Jadi ibunya tersebut rela untuk mengorbankan dirinya tidak makan demi anaknya itu makan. Apakah ibu akan berbuat hal yang sama untukku? Lalu kemudian ibunya tersebut kembali memeluk anaknya tersebut, kemudian, anakku sayang, ibu tidak akan rela ibu kelaparan untuk kamu makan. Yang akan ibu lakukan adalah ibu akan bekerja keras mencari nafkah agar kita semua bisa makan. Kita semua bisa makan. Jadi ibu tidak akan rela satu orang pun di keluarga kita kelaparan. Itu akan ibu lakukan. Sehingga tidak ada seorang pun yang akan kelaparan ketika kita berada dalam situasi itu. Kemudian mendengar jawaban dari ibunya tersebut, anaknya kembali sangat puas sekali dengan jawaban ibunya. Lalu kemudian dia memeluk dengan ibunya dengan erat. Terima kasih ibuku sayang, engkau akan selalu jadi sandaranku selama hidupku. Lalu kemudian ibunya tersebut menghadap anaknya, lalu dia bilang, anakku sayang, ibu tidak rela ibu menjadi sandaran hidupmu sampai seakhir hayatmu. Yang ibu akan lakukan adalah ibu akan mendidikmu agar engkau bisa berdiri dengan kakimu sendiri. Yang ibu akan lakukan adalah ibu akan mendidikmu agar menjadi orang yang mandiri, dan aku akan menjadikan engkau, anakku, sebagai orang yang sangat kuat dan sangat tangguh menghadapi masa depan yang akan engkau hadapi. Kehidupan kita pun demikian. Kita seringkali ingin anak kita mendapatkan yang terbaik dan mengabaikan tentang kemandirian. Kita ingin sekali mendidik anak kita dengan sebuah kekuatan, tetapi kita ternyata lupa bahwasannya seringkali kemanjaan yang kita berikan buat dia melupakan kemandirian yang dia akan dapat masa depan. Termasuk kita sebagai atasan, kita harus mendidik anak buah kita dengan sebuah kekuatan, dengan sebuah kemandirian, dengan sebuah kemampuan agar dia bisa menghadapi masa depan dan tantangan yang akan dia hadapi. Dan semoga sahabat Harmoni kita semua bisa menjadi orang tua yang bisa mendidik anak kita dengan sebuah kemandirian, dengan sebuah pendidikan yang membuat dia bisa kokoh dengan kakinya. Bisa mendidik seluruh orang yang berada di bawah tanggung jawab kita agar mereka bisa berdiri teguh dengan kakinya sendiri dan bisa mandiri menghadapi masa depan. Tantangan akan sangat hebat sekali. Tantangan akan sangat kuat sekali. Tantangan menuntut kita untuk selalu berubah dengan cepat, untuk selalu berubah dengan sebuah kekuatan pikiran, kekuatan tindakan, dan juga kekuatan dari spiritual kita untuk menghadapi dengan sangat baik. Semoga kita semua bisa menjadi sahabat Harmoni yang bisa menghadapi masa depan dengan sangat baik. Salam Harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti. Kami hidup dan mati, piring berjalan penuh rekonasi. Kami Pangestri Indonesia,
hanya satu tekad kami, Indonesia takkan pernah mati. Hanya satu tekad kami, kami Panglestri Indonesia. Indonesia negeri yang kaya, bermacam-macam peristiwa. Ya, pasti lah, Bang. Oke, sip. Salam harmoni, sahabat harmoni. Saya bersama dengan para musisi jalanan di Montpera. Jadi ini adalah monumen untuk perjuangan, memperingati perjuangan rakyat Palembang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sesuai dengan temanya perjuangan, tadi rekan-rekan saya, musisi jalanan di Montpera ini menceritakan tentang betapa indahnya Indonesia, betapa makmurnya Indonesia, betapa bahagianya sebenarnya hidup di Indonesia karena penuh dengan berbagai macam jenis kenikmatan yang diberikan Tuhan untuk kita semua. Dan pada kesempatan ini di kota Palembang ini saya akan bercerita tentang sebuah tema tentang perjuangan, yaitu salah satunya adalah cerita tentang seekor lalat. Lalat yang sedang berkerumun di tong sampah di sekitar perumahan. Saat itu mereka sedang menikmati makanan-makanan busuk di tong sampah yang ada di sekitar perumahan. Lantas seekor lalat saat itu mereka sedang menikmati, lalu salah seorang lalat melihat, wah, saya bosan sekali berada makan makanan bekas ini. Lalu dia ingin masuk ke dalam sebuah rumah, tetapi dikunci. Dan kebetulan saat itu seorang anak membuka jendela kaca yang ada dekat tong sampah tersebut di depan rumah. Akhirnya lalat tersebut masuk ke dalam rumah tersebut. Dan ternyata saat masuk ke dalam rumah tersebut, akhirnya dia menikmati makanan yang ada di sana. Nah, ketika menikmati makanan di sana, pada akhirnya adalah setelah kenyang dia ingin keluar. Setelah ingin keluar, ternyata jendela yang tadi dibuka itu tertutup kembali oleh anak tersebut. Akhirnya dia berusaha untuk menerjang jendela kaca yang tertutup tersebut. Berulang kali dia menerjang jendela kaca yang tertutup tersebut. Pada akhirnya dia kelelahan dan lelah serta terkapar mati karena berusaha menerjang jendela kaca yang sudah tertutup dengan berkali-kali dan akhirnya tubuhnya terhempas. Dan kemudian datanglah para semut. Semut datang membawa lalat yang sedang mati tersebut. Kemudian sang semut tersebut dan berbicara pada temannya. Lalat ini sudah berusaha dengan sangat kuat sekali. Lalat ini sudah berusaha dengan keras sekali. Lantas kenapa dia bekerja keras dan terkapar serta mati? Karena dia berusaha untuk menerjang dan berusaha untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara yang sama. Dan sebuah kemustahilan bagi setiap orang untuk menghasilkan hasil yang berbeda dengan cara yang sama. Untuk itu, kerja keras saja tidak cukup, tapi perlu kerja cerdas. Dan Indonesia juga butuh itu. Kita juga butuh itu. Dan kita semua juga butuh itu. Butuh tidak hanya kerja keras, tetapi kerja cerdas dan juga bagaimana melakukan hal yang berbeda untuk menghasilkan hal yang berbeda. Karena dunia terus berubah. Dan perubahan itu harus diikuti pula oleh apa? Oleh mindset kita yang berubah, oleh cara kita yang berubah, metode kita yang berubah, strategi kita yang berubah, sehingga kita bisa mengikuti setiap perubahan dengan sangat baik. Dan kalau sudah demikian, Indonesia akan jaya. Ingin Indonesia jaya? Ingin Indonesia jaya? Dan kita berdoa Indonesia semoga menjadi Indonesia yang jaya. Dengan masyarakat yang berjuang keras, juga berjuang dengan cerdas, berjuang dengan ikhlas. Dan semoga kejujuran juga menjangkiti para pemimpin kita. Amin. Termasuk juga menjangkiti semua penduduk Indonesia untuk bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas. Indonesia akan maju, kita semua akan maju, kita semua akan sukses. Demikian sahabat harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti.
Harmoni, saat ini saya sedang berada di Kebun Raya Bogor. Dan sambil menikmati Kebun Raya Bogor ini beserta keluarga di weekend ini, saya akan bercerita tentang seorang kakek yang sedang menanam pohon kurma di depan rumahnya. Kakek tersebut sudah sangat tua sekali, tapi dengan semangat yang luar biasa beliau menanam kurma di depan rumahnya. Dan saat itu melintaslah seorang raja atau khalifah yang sedang berinspeksi ke seluruh wilayahnya. Dan saat itu heran dengan apa yang dilakukan oleh sang kakek. Lalu dia bertanya, "Wahai kakek, apa yang sedang kau lakukan depan rumahmu?" Kemudian sang kakek tersebut bilang, "Wahai Paduka, saya sedang menanam pohon kurma." Pohon kurma, kata khalifah tersebut. Bukankah pohon kurma itu akan berbuah setelah bertahun-tahun kau tanam, baru dia akan berbuah? Dan mohon maaf, mungkin engkau belum sempat menikmati kurma tersebut, barangkali kau sudah dijemput oleh Maha Kuasa, karena usiamu sudah sangat renta sekali. Khalifah penasaran dengan kakek tersebut. Lantas sang kakek tersebut tertawa. "Wahai Paduka, aku menanam bukan hanya untuk diriku. Kurma ini adalah kutanam untuk orang-orang setelah aku. Jadi, yang akan menikmati kurma ini bukan hanya aku, kalau aku memang tidak sampai umurku. Tetapi kurma ini akan bisa dinikmati oleh orang-orang setelahku. Bukankah pohon-pohon kurma atau pohon-pohon yang lain pun sama? Ditanam oleh luhur-luhurku, oleh ayahku, oleh kakekku, dan oleh para moyangku. Mereka menanam bukan hanya untuk diri mereka, tetapi mereka menanam juga untuk orang-orang sekitarnya, orang-orang sesudahnya. Bukankah kita memang harus meninggalkan sesuatu yang positif untuk orang-orang sekitar kita setelah kita tiada?" Lalu sang khalifah tersebut termangut-mangut dan dia bilang, "Kau luar biasa. Aku hadiahkan kau sekantung emas dinar untukmu." Kemudian sang kakek tersebut bilang, "Lihatlah, wahai Paduka, kurma ini baru saja aku tanam. Belum aku apa-apakan dan belum harus bertahun-tahun. Tetapi baru saja aku tanam, kurma ini sudah menghasilkan uang 1 kantung dinar ini." Jadi, kalau kita memang tulus untuk melakukan sesuatu, kita meninggalkan sesuatu yang berguna untuk orang lain, pasti kita akan mendapat menuai. Siapa yang menanam, mereka lah yang akan menuai. Demikian pula kehidupan kita. Jangan khawatir kita berbuat sesuatu. Berbuatlah terus kebaikan. Berbuatlah terus dengan tulus. Berbuat teruslah dengan ikhlas untuk orang-orang sekitar kita. Kalaupun tidak kita dapatkan secara langsung balasan atas kebaikan atau atas apa yang kita lakukan, percayalah, pasti akan ada ganjaran untuk kita. Tidak hanya di dunia. Kalaupun di dunia kita tidak bisa merasakannya, kelak nanti di akhir kita akan merasakan kebaikan yang kita tanam. Barang siapa yang menanam, dia akan menuai. Demikian sahabat Harmoni, semoga kita tetap konsisten tentang kebaikan yang kita lakukan. Konsisten untuk terus konsisten dengan kebaikan dalam hidup kita. Salam Harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti. Salam Harmoni, sahabat Harmoni, semoga setiap hari yang kita jalani menjadi hari yang menyenangkan dan hari yang membahagiakan serta hari yang memberikan inspirasi buat orang sekitar kita. Saat ini saya berada di Bandara Soekarno-Hatta di Terminal 3 dan seperti biasa 2:30 saya sudah berangkat dari rumah agar tidak telat, agar tidak tergesa-gesa. Dan itu adalah bentuk komitmen untuk memulai hari dengan sebuah semangat yang tidak pernah padam. Sahabat Harmoni, saat ini saya akan bercerita tentang sebuah kisah tentang seorang maharaja yang memiliki kekayaan yang luar biasa, kekuasaan yang sangat luas, dan juga memiliki sebuah komitmen untuk membangun sesuatu yang baik untuk rakyatnya. Dan maharaja ini ingin melakukan inspeksi ke negerinya. Dia ingin berkeliling ke kota-kota yang dia kuasai. Nah, ketika dia sedang berkeliling, kemudian dia baru keluar dari istananya, dan saat itu
beliau kakinya terantuk sebuah batu dan juga merasakan, wah, jalanan kota saya kok tidak baik sekali, buruk sekali, sangat, menurutnya adalah sangat tidak elok dan sangat tidak nyaman untuk dilangkahi oleh seluruh rakyat yang ada di kerajaannya. Untuk itu, saat itu dia memanggil seluruh menterinya, seluruh pegawainya untuk dapat merealisasikan idenya. Saat itu, sang raja ingin melapisi seluruh jalanan yang ada di negerinya dengan kulit dari sapi. Kulit-kulit terbaik dari sapi dilapisi jalanan, melapisi jalanan agar jalanan tersebut dapat menjadi jalanan yang baik untuk rakyatnya dan negerinya menjadi sebuah negeri yang sangat luar biasa. Kemudian seluruh menterinya mendengarkan apa yang diperintahkan, lalu kemudian berpikir dan kemudian mulai bekerja mengumpulkan seluruh sapi yang ada di negeri ini. Kemudian saat itu mulailah mereka bekerja. Lantas seorang bijak melihat apa yang dilakukan oleh para menteri, para petugas kerajaan, kemudian dia melihat hal yang agak aneh. Kemudian saat itu dia mendatangi raja dan kemudian berdiskusi dengan raja. Wahai Maharaja yang memiliki kekuasaan yang sangat besar, sangat luas, dan punya komitmen yang baik untuk rakyat. Saya sangat senang. Sebagai rakyat, engkau sangat peduli pada kami. Sebagai rakyat, kami sangat senang karena engkau ingin membuat kerajaan ini menjadi kerajaan yang maju dan kerajaan yang luar biasa. Tapi, Maharaja, bukankah akan lebih efektif jika kita tidak melapisi jalanan seluruh negeri dengan kulit yang akan memakan waktu yang sangat lama dan juga akan menghabiskan seluruh stok sapi kita? Dan bukankah belum tentu seluruh stok sapi kita dan juga seluruh stok sapi di negeri ini bisa memenuhi kebutuhan untuk bisa melapisi seluruh jalanan dengan kulit? Oke, kata sang raja, kalau kau tidak setuju dengan ideku, adakah ide yang lebih baik yang bisa kau berikan padaku? Kemudian sang bijak tersebut berbicara pada sang Maharaja. Terima kasih Maharaja. Bukankah akan lebih efektif kalau kita tidak melapisinya seluruh jalanan dengan kulit sapi, tetapi yang kita lapisi adalah kaki-kaki kita dengan kulit sapi. Dan Maharaja bisa melangkah kemanapun dengan terlindungi dengan kulit sapi, termasuk setiap warga kerajaan kita dilapisi kakinya juga dengan kulit sapi. Dan mereka pun akan merasa nyaman kemanapun mereka melangkah. Kemudian raja berpikir sejenak dan melihat idenya adalah sesuatu ide yang sangat efektif. Kemudian dia pikir, oke, saya akan laksanakan apa yang telah engkau berikan saran buat aku. Dan kemudian saat itu diubahlah seluruh rencananya menjadi sebuah rencana yang sangat masuk akal. Dan konon itu adalah salah satu asal-usul ditemukannya alas kaki yang ada di dunia ini. Dan itu adalah sebuah ide dan tindakan yang luar biasa yang ditemukan saat itu. Dan memang kehidupan kita pun demikian. Mungkin keinginan kita adalah sangat mulia, ingin membahagiakan seluruh orang yang ada di seluruh muka bumi. Tetapi seringkali kita lupa bahwasannya mungkin akan sangat susah mengubah seluruh orang di seluruh dunia ini. Bahkan kalau kita perkecil lagi, mungkinkah kita mengubah semua orang yang ada di negara ini? Sangat susah sekali. Termasuk mungkinkah kita mengubah semua orang yang ada dalam satu provinsi? Sangat susah sekali. Termasuk satu kabupaten, satu kota, satu kecamatan, atau satu kelurahan pun akan sangat susah mengubah semua orang menjadi yang positif. Tetapi yang bisa kita ubah adalah kita ubah diri kita terlebih dahulu. Kita mengubah dari hal yang paling kecil dalam diri kita. Kemudian kalau kita sudah mengubah diri kita menjadi yang positif, kita tularkan energi perubahan positif itu ke orang sekitar kita. Jadi, mulai dari diri kita, kemudian mulai dari hal yang kecil, kemudian seperti yang biasa diucapkan adalah kita mulai saat ini. Jadi, mulailah berubah hal yang positif dari diri kita, tularkan ke orang sekitar kita, kemudian akan terus mengalir, menyebar menjadi perubahan positif ke tempat yang lebih besar. Kita bisa mengubah seluruh dunia dengan mengubah diri kita terlebih dahulu, menularkannya kepada orang lain secara konsisten untuk tetap konsisten melakukan sebuah perubahan. Semoga sahabat Harmoni dapat memulainya dari hal yang kecil, dari diri kita sendiri, dan mulai saat ini tetapi lakukan secara konsisten.
Setiap langkah kecil yang dilakukan secara konsisten akan menghantarkan kita pada sebuah tujuan yang sangat jauh yang kita ingin capai. Semoga kita dapat mewujudkannya. Salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti. Salam harmoni, sahabat harmoni. Saat ini saya berada di kota Palembang dan terlihat di belakang saya ada jembatan Ampera yang merupakan ikon dari kota Palembang. Dan jembatan ini sudah tersohor sebagai jembatan yang sangat indah dan bermanfaat buat masyarakat Palembang dan sekitarnya. Pun sekaligus kota ini menjadi kota kebanggaan Indonesia karena telah menggelar beragam kegiatan dan event-event internasional, termasuk adalah event olahraga internasional Asian Games. Dan pada kesempatan ini pula saya akan men-sharingkan kisah tentang seorang bapak yang cukup matang usianya, separuh baya, dan seorang anak muda. Keduanya adalah penebang pohon di hutan. Keduanya mencari nafkah dengan menebang pohon dan untuk dijual hasil kayunya. Dan kedua orang ini memiliki tipikal yang berbeda. Yang pertama adalah sang bapak yang sudah matang ini, beliau menebang pohon dengan kapaknya, tetapi tipikalnya adalah setiap 50 menit sekali beliau berhenti untuk beristirahat, untuk minum air, atau menyantap santapan ringan, kemudian sambil mengasah kapaknya. Tetapi berbeda dengan sang anak muda yang memiliki semangat yang membara, yang memiliki tenaga yang masih luar biasa kuat sekali. Saat itu dia menghabiskan seluruh waktunya untuk bekerja, untuk menebang pohon, dan menebang pohon. Dia hanya beristirahat tengah hari. Tetapi di tengah pekerjaan tersebut, sang pemuda tersebut kemudian bertanya pada sang bapak, "Hai Bapak, engkau adalah seniorku, tapi rasanya kalau aku bandingkan denganmu, pasti aku bertaruh, aku akan memperoleh hasil yang lebih dari apa yang kau dapatkan," kata pemuda tersebut. Kemudian sang pemuda tersebut selalu berseloroh seperti itu. Lantas kemudian setelah seminggu dia bekerja, tak dinyana, ternyata hasil yang dihasilkan oleh sang bapak tersebut ternyata lebih banyak ketimbang dengan tebangan pohon yang dihasilkan oleh sang pemuda tersebut. Padahal waktu yang dihabiskan untuk menebang pohon tersebut itu lebih banyak sang pemuda tersebut dibanding sang bapak yang setiap 50 menit sekali dia berhenti untuk mengasah kapak dan juga berhenti untuk minum air atau untuk menyantap santapan memulihkan tenaganya. Dia terheran. Kenapa aku yang selalu bekerja luar biasa keras, bekerja luar biasa semangat, bekerja dengan penuh waktu yang lebih banyak darimu, kenapa kau menghasilkan hasil yang lebih berbeda, yang lebih banyak dariku? Sang bapak yang sudah memakan asam garam kehidupan, kemudian tersenyum, lalu bilang pada anak muda tersebut, "Wahai anak muda, tahukah kau, bekerja dengan keras adalah satu hal yang harus kita lakukan. Karena itu adalah kewajiban kita. Bekerja keras, bahkan di tengah tenaga yang kau miliki, aku yakin tenagamu lebih besar dari aku. Tetapi ingatlah, kerja keras saja tidak cukup. Perlu ada sebuah kerja yang cerdas. Dan salah satu yang kita butuhkan adalah bekerja keras harus juga diimbangi dengan mengasah kapak. Coba lihat kapak yang kau gunakan." Kemudian sang pemuda tersebut melihat kapaknya. Ketika dia melihat kapaknya, ternyata memang kapaknya sudah tidak lagi tajam. Kapaknya sudah penuh dengan goretan-goretan ketumpulan.
Dan saat itu penulis baru menyadari ternyata kapaknya sudah tidak setajam lagi seperti pertama kali dia gunakan. Tetapi kemudian dia juga melihat kapak yang digunakan oleh sang bapak itu. Ternyata kapak yang digunakan oleh sang bapak tersebut masih sangat tajam karena dia selalu asah. Dan akhirnya hasilnya berbeda. Lebih banyak bapak tersebut karena memang dia selalu mengasah kapak dan selalu berusaha untuk melihat dan mengevaluasi sejauh mana hasil yang dia dapat. Kalau dia lelah, kemudian dia beristirahat agar full energi yang dia manfaatkan, full effort yang dia keluarkan adalah sesuai dengan hasil yang dia dapatkan. Begitu pula kehidupan kita. Bekerja keras itu luar biasa, harus kita lakukan, terutama masa muda. Tetapi ingat, yang sering kali orang lupakan saat dia bekerja keras adalah dia juga harus belajar. Karena apa yang kita sudah lakukan saat ini bisa jadi hasilnya tidak sebagus apa yang diharapkan ke depannya nanti kalau kita tidak terus belajar. Karena dunia menuntut kita harus selalu belajar. Banyak hal baru yang kita pelajari. Untuk apa? Untuk bisa meningkatkan kapasitas kita, kapasitas kerja kita, kualitas kerja kita, jumlah hasil yang kita hasilkan. Tentu akan berbeda kalau kita terus berusaha untuk mencari hal baru, cara baru, termasuk mengasah diri kita untuk menemukan ilmu baru, metode baru, termasuk adalah skill kita yang lebih baik lagi. Kehidupan harus selalu belajar. Mereka yang selalu belajar akan menjadi pemilik masa depan dan akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Tetapi mereka yang berhenti belajar, mereka hanya akan menjadi pemilik masa lalu. Hanya akan bangga dengan masa lalunya yang luar biasa, tetapi masa depannya stop sampai di sana. Semoga sahabat Harmoni menjadi manusia pembelajar, manusia pekerja keras, pekerja cerdas, pekerja ikhlas, pembelajar yang luar biasa. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Never too old to learn. Tidak ada waktu yang cukup untuk belajar. Tidak ada kata tua untuk belajar. Selamat belajar, karena belajar adalah bagian dari kehidupan yang wajib kita lakukan selain bekerja. Salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti. Salam harmoni, sahabat harmoni, masih bersama saya di Kebun Raya Bogor. Dan saat ini saya berada di sebuah kolam ikan. Dan tentunya di kolam ikan ini kita tidak boleh memancing. Dan saya teringat sebuah cerita tentang seorang ayah yang sedang mengajak jalan-jalan anaknya di sebuah pinggiran sungai. Dan saat itu ayah bercerita kepada anaknya, "Wahai anakku, lihatlah sekeliling kita. Ada banyak sekali air. Air adalah salah satu sumber kehidupan manusia. Dan jadilah bermanfaat seperti air tersebut. Silakan menebar manfaat dan bisa menjadi sumber kehidupan dan sumber kebahagiaan buat orang lain." Lalu kemudian ternyata pembicaraan seorang ayah dengan anak tersebut didengar oleh seekor ikan kecil yang ada di pinggiran sungai. Lantas kemudian dia bertanya, "Air? Di manakah air? Air sumber kehidupan. Aku belum pernah tahu tentang air." Lantas kemudian ikan kecil tersebut mencari-cari bertanya kepada setiap ikan teman-teman yang dia temui, "Wahai temanku ikan, di mana air? Aku ingin sekali melihat air, karena katanya air adalah sumber kehidupan." Kemudian teman-temannya sesama ikan menggeleng-geleng, "Aku juga tidak tahu di mana itu air." Terus dia berkelana mencari air. Sang ikan kecil tersebut kemudian bertemu dengan seekor ikan yang sudah sepuh, yang terkenal sangat bijak. "Wahai ikan yang bijak, selama ini orang selalu bertanya tentang kebijakan kepadamu, dan saat ini aku sedang bingung," kata ikan kecil tersebut kepada ikan yang kenal bijak di antara sesamanya. "Di manakah air? Katanya aku dengar air adalah sumber kehidupan." Sang ikan sepuh dan bijak tersebut tersenyum dan dia bilang, "Wahai anakku, sesungguhnya air itu adalah mengelilingi sekitar kita. Kita yang selalu hidup di dalam air, kita tidak menyadari bahwa selama ini kita adalah hidup di dalam air. Demikian pula kehidupan kita. Seringkali kita merasa Tuhan tidak adil. Seringkali kita merasa hidup ini tidaklah menyenangkan. Atau bahkan seringkali kita menganggap hidup ini adalah sebuah tidak enak untuk kita jalani. Padahal sesungguhnya
hidup ini adalah hidup yang sangat nikmat kita nikmati. Kebahagiaan ada di sekeliling kehidupan kita. Tetapi kebahagiaan tersebut hanyalah ada di antara mereka yang mensyukuri segala nikmat yang Tuhan berikan untuk kita. Udara adalah nikmat yang tidak pernah terkira. Bayangkan, kalau saja nikmat udara tersebut dicabut oleh Yang Maha Kuasa, apakah kita akan masih bahagia? Kemudian paru-paru kita masih bergerak, darah kita masih mengalir dengan baik, dan kalau saja udara tersebut tidak lagi mengalir dengan baik, kalau saja paru-paru tidak bisa lagi menghirup udara dengan baik, kalau saja darah tersebut tidak mengalir dengan baik dalam diri kita, maka kita barangkali kenikmatan tersebut akan tercabut sedikit demi sedikit dari diri kita. Demikian kebahagiaan. Kebahagiaan sesungguhnya ada selalu setiap saat untuk diri kita. Tapi apakah kita menyadari atau tidak, tergantung dari kita. Dan mereka yang berbahagia adalah mereka yang selalu bersyukur. Syukuri setiap nikmat yang Tuhan berikan untuk kita. Kemudian akan lebih nikmat lagi kalau syukur yang kita terima tersebut kita juga sampaikan buat orang lain. Salam harmoni, semoga kita selalu merasa bahagia, karena bahagia adalah pilihan yang harus kita pilih setiap hari, setiap saat, dengan mensyukuri setiap nikmat yang Tuhan berikan untuk kita. Hidup sekali, hiduplah penuh arti. Salam harmoni, sahabat harmoni. Apakah hari ini kita sudah menarik hikmah dari setiap perjalanan yang kita lalui pada hari ini? Kenapa itu penting? Karena setiap hari adalah harus menghasilkan sebuah makna. Setiap hari harus menghasilkan sesuatu yang dapat kita petik dari hikmah kehidupan yang kita jalani. Setiap hari adalah proses belajar, yang setiap proses belajar itu kita harus mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita, termasuk untuk kehidupan kita dalam kita menjalani nanti. Dan dalam sebuah kehidupan, ada sebuah hal yang menarik terkait dengan komunikasi dalam kehidupan. Komunikasi tidak hanya bagaimana menyampaikan sesuatu, tetapi juga bagaimana kita menyerap sesuatu. Tidak hanya bagaimana kita menyampaikan pesan, tetapi sebagai komunikan, kita harus juga menyerap segala apa yang disampaikan oleh komunikator sekitar kita. Artinya apa? Selain berbicara, kita juga harus bisa menjadi pendengar yang baik, agar kita menyerap segala sesuatu, mendapatkan segala sesuatu dengan utuh. Ada hal yang menarik terkait dengan ini. Ada seorang ibu muda dengan anaknya yang berusia 7 tahun. Saat itu, dia ingin melihat seperti apa sudut pandang anaknya terhadap kecintaan anaknya terhadap dirinya. Saat itu dia bertanya kepada anaknya yang berusia 7 tahun, "Wahai anakku sayang, kalau suatu saat kamu dan ibu berjalan di sebuah tempat, lalu kemudian kita kehausan dan tidak ada air saat itu. Yang ada hanyalah 2 buah apel di dalam tas kamu. Kalau kamu melihat hal tersebut, apa yang akan kamu lakukan terhadap 2 apel tersebut?" Kemudian anak yang berusia 7 tahun tersebut kemudian terdiam lalu tersenyum. "Aku akan menggigit 2 apel tersebut." Kemudian ibunya tersebut merasa sangat sedih sekali dengan jawaban anaknya. Dia merasa anaknya tidak cinta kepada dia, atau dia perlu mengajarkan tentang bagaimana mencintai anaknya terhadap dirinya. Kemudian saat itu dia saking sedihnya, dia meneteskan air mata sambil terdiam. Kemudian anak tersebut terheran-heran dengan perilaku ibunya.
"Wahai ibu, kenapa kau menangis?" Tidak apa-apa anak. "Ibu, aku mau meneruskan ceritaku." Kemudian saat itu ibunya tersadar, "Oke, silahkan, teruskan ceritamu anakku sayang. Aku akan menggigit 2 apel itu, ibu. Kemudian setelah aku gigit, aku akan merasakan apel mana yang paling manis di antara kedua apel tersebut. Dan apel yang paling manis itu akan aku berikan untuk ibu, karena aku sayang ibu. Aku ingin ibu mendapatkan yang paling baik dari kedua apel tersebut, sehingga kita bisa menahan dahaga dan lapar kita, dan semoga setelah itu kita segera dapat makanan dan minuman. Kalaupun nanti ibu butuh apel lebih banyak lagi, aku akan berikan keduanya, tapi aku pastikan apel yang aku berikan adalah apel yang tidak busuk. Ibu ambil dua-duanya tidak apa-apa, karena aku sayang ibu." Kemudian ibu tersebut makin meluncurkan air mata. Tetapi yang berbeda dari air mata yang pertama dengan yang kedua adalah apa? Air mata yang pertama adalah air mata penyesalan atas anaknya tidak mencintainya. Padahal itu belum sempurna. Yang air mata sempurna adalah air mata kedua. Ternyata sudut pandangnya salah. Dia harus mendengarkan secara keseluruhan cerita dari anaknya, sehingga dia sadar bahwasannya anaknya sangat mencintai, dan dia telah berhasil menjadi anaknya menjadi orang yang dapat mencintai dengan sungguh-sungguh orang tuanya. Kalau dia sudah bisa mencintai orang tuanya dengan baik, semoga cinta itu juga menebar ke dalam kehidupan sosialnya. Cintanya bukan hanya sekedar untuk ibunya, cintanya juga adalah untuk orang-orang di sekitarnya, dan semoga anak itu juga mencintai segala sesuatu yang ada di kehidupannya yang bermanfaat buat dirinya dan juga bermanfaat buat orang banyak. Semoga kita menjadi seorang pendengar yang baik, yang menyerap segala sesuatu secara utuh. Agar apa? Agar kita juga bisa mendapatkan secara utuh, tidak setengah-setengah. Dan itu adalah kunci dari apa? Kunci dari komunikasi yang baik. Tidak hanya sekedar bicara, tapi juga kita mendengar. Itulah kenapa Tuhan memberikan kita 2 telinga dan 1 mulut. Lebih banyak mendengar, lebih banyak menyerap, lebih banyak mendapatkan. Kemudian selanjutnya kita berbicara, kita melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang baik, yang bermanfaat. Tidak mengeluarkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti. Salam harmoni, sahabat harmoni, apa kabar hari ini? Dan semoga setiap hari yang kita jalani adalah hari yang menyenangkan dan hari yang penuh dengan sesuatu yang membahagiakan. Karena kebahagiaan itu kita yang memutuskan. Karena kebahagiaan itu kita yang punya hak dan kita yang punya kuasa untuk bisa menentukannya. Karena Tuhan selalu memberikan sesuatu yang positif untuk kita. Tuhan selalu memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita. Tuhan selalu memberikan sesuatu yang memang terbaik untuk kita jalani. Tinggal apakah kita dapat menerimanya dengan sangat baik atau kita akan menerimanya dengan tidak baik. Itu pilihan pada kita. Ada sebuah kisah menarik terkait dengan bagaimana berpikir positif, bagaimana menerima sesuatu menjadi hal yang luar biasa. Yaitu kisah tentang seorang pangeran yang memiliki seorang sahabat. Sahabatnya selalu berpikir positif, selalu tersenyum, selalu memiliki sesuatu pandangan yang baik. Tidak pernah sekalipun berpikir yang negatif. Termasuk ketika mereka sedang berlatih untuk berperang, berlatih pedang. Kedua sahabat tersebut berlatih pedang, dan ketika sedang berlatih pedang, sahabat tersebut menebas pedangnya dengan sangat cepat dan sangat keras kepada sang pangeran sahabatnya tersebut, dan saat itu pangerannya kurang antisipasi. Dan kemudian kelingking dari sang pangeran tersebut terputus dan dia berteriak dan mengadu sangat sakit sekali karena kelingkingnya putus. Tapi kemudian sahabatnya tersebut hanya tersenyum sambil membantunya. Dan ada satu kata-kata yang paling dia sebal dari sahabatnya tersebut adalah, "Ini pasti yang terbaik buatmu." Sambil tersenyum dia membantu dengan cekatan. Kemudian sang pangeran merasa sangat terhina oleh sahabatnya yang sangat setia ini.
aku selama ini tidak pernah mengeluh atas segala perkataanmu, yang terbaik, ini terbaik untukmu, ini terbaik untukmu. Tapi kali ini kau telah menebas kelingkingku, tapi kau bilang ini terbaik buatku. Kemudian sang sahabat bilang, iya memang ini terbaik buatmu, apalagi kita terima, aku tidak sengaja, engkau pun tidak kuasa saat itu untuk menghindar dari tebasan pedangku. Kemudian karena sangat terhina, sang pangeran tersebut melaporkan kepada raja terkait dengan apa yang dilakukan oleh sahabatnya tersebut. Kemudian dia ingin sahabat tersebut dipenjarakan. Dan akhirnya sahabat tersebut dipenjarakan oleh sang pangeran. Dan saat sahabatnya tersebut dipenjarakan, sahabatnya hanya tersenyum dan kemudian bilang, ini adalah terbaik buatku. Dan kemudian heran sekali sang pangeran tersebut dengan perilaku, oke lah, biarkan, itu terbaik buatmu, silahkan kau huni itu penjara, karena penjara itu adalah terbaik untukmu. Dan kemudian tanpa sahabatnya, setelah beberapa minggu lukanya sudah sembuh, dia ingin pergi berburu, biasanya teman oleh sahabatnya dan para pengawalnya. Tapi kali ini sang pangeran berburu sendiri tanpa sahabatnya, karena sahabatnya di dalam penjara, kemudian ditemani oleh para pengawalnya. Dan ketika sedang masuki sebuah hutan yang saat ini memang mereka jarang ke sana, dan mereka ingin mencoba satu tempat yang sangat enak katanya untuk berburu karena banyak binatang di sana untuk berburu, dan pangeran tersebut mengikuti saran dari pengawalnya dan pergilah ke sana. Dan ternyata hutan yang tempat mereka ingin berburu tersebut dihuni oleh para kaum kanibal, dan ditangkaplah sang pangeran beserta seluruh pengawalnya karena mereka masuki daerah kanibal dan mereka dikepung oleh bangsa kanibal. Dan akhirnya satu persatu dari mereka kemudian dimakan oleh suku kanibal tersebut. Dan menariknya adalah suku kanibal ini tidak memakan seluruh tangkapannya, karena bagi mereka memakan manusia adalah sebuah ritual yang sangat suci, dan mereka hanya memilih makanan terbaik. Artinya makanan terbaik menurut mereka adalah orang yang mereka tangkap tidak boleh cacat satu-satu pun dari anggota tubuhnya. Dan saat itu mereka sebelum makan, mereka periksa terlebih dahulu satu persatu. Dan ternyata seluruh pengawalnya dimakan habis. Karena seluruh pengawalnya, karena pengawal pangeran adalah pengawal yang terbaik, semuanya tidak ada satupun yang cacat. Dan akhirnya dimakan semua, kecuali sang pangeran. Karena pangeran memiliki cacat. Di mana cacat sang pangeran? Ya, betul. Cacat sang pangeran ada pada jari kelingking. Dan akhirnya sang pangeran karena memiliki cacat di kelingkingnya, dan akhirnya dibebaskan oleh suku kanibal tersebut. Dan kemudian dia teringat pada sahabatnya. Sahabatku pernah bilang, cacat pada kelingkingku adalah yang terbaik buatku. Dan ternyata hari ini aku telah buktikan dan itu adalah yang terbaik buatku. Dan kemudian dia kembali ke istana, kemudian membebaskan sang sahabat. Kemudian sahabat tersebut ketika dibebaskan, dia hanya bisa tersenyum dan kemudian bilang, sudahkah aku bilang bahwasannya memang yang terjadi buat kita adalah terbaik buatku, terbaik buatmu, dan terbaik buat kita semua. Kita tidak bisa menolak segala sesuatu yang terjadi pada diri kita. Yang bisa kita lakukan adalah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Kalau sudah kita mendapatkannya, maka yang kita lakukan adalah kita menerimanya dengan sebaik mungkin dan berpikir positif. Itu adalah sesuatu yang baik buat kita. Sudut pandangnya apa? Sudut pandangnya bukan sudut pandang negatif, tapi sudut pandang positif. Sesuatu yang terjadi pada diri kita adalah sesuatu yang terbaik yang diberikan Tuhan untuk kita. Mungkin kita berpikir apa yang terjadi buat kita tidaklah baik, tetapi yakinlah bahwasannya apa yang terjadi pada diri kita adalah sesuatu yang terbaik. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kita mendapatkan sesuatu yang buruk menurut kita, tetapi sesungguhnya itu adalah baik menurut Tuhan untuk kita. Atau sebaliknya, kita berpikir kita mendapatkan sesuatu yang baik buat kita, ternyata buat Tuhan itu sebenarnya sebuah ujian yang sangat berat untuk kita, dan kita harus bisa melakukan dengan terbaik sehingga kita bisa mendapatkannya menjadi sesuatu yang baik. Lagi-lagi, apapun yang terjadi pada diri kita, pilihannya ada pada kita untuk menerimanya menjadi sebuah yang baik atau menerima sebuah yang buruk. Kalau kita menerimanya dengan sebuah yang baik, maka kehidupan kita akan baik secara keseluruhan. Sebaliknya, kalau kita menerimanya dengan buruk, maka keburukan pula yang akan menjangkiti pada diri kita. Semoga sahabat Harmoni dapat memberikan sesuatu yang positif, menerima sesuatu yang positif, dan bertindak yang positif. Berpikir positif, melakukan sesuatu yang positif, akan mendapatkan hal yang positif. Salam Harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti.
Sahabat Harmoni, saat ini saya berada di rumah makan mie ayam gendut. Jadi ini adalah rumah makan mie ayam gendut yang berada di daerah Sunter ya Pak ya? Ya, dekat Masjid Asta, Jalan Gaya Motor Raya berdua ya. Mie ayam gendut ini nggak pernah sepi, jadi selalu ramai. Satu hari bisa berapa porsi Pak ya? Bisa. Paling enggak 150 minimal, bisa sampai 200 ya Pak ya. Dan mie-nya bikin sendiri, dan yang membuat unggul adalah salah satunya porsinya besar ya Pak ya. Porsinya besar. Dan coba tebak sahabat Harmoni, sudah berapa tahun Pak Gendut ini jualan kira-kira? Nah, kita tanya aja langsung. Sejak tahun berapa Pak? dari 91. Tahun 91, berarti sekarang sudah berapa tahun? 27. Ya, 27 tahun dari tahun 91. Bayangkan, jualan mie ayam di Gaya Motor Raya nomor 2 di daerah Sunter, dan sudah 27 tahun sejak 91. Luar biasa. Dan sehari 150 sampai 200 minimal porsi setiap harinya. Luar biasa. Jualan di sini sendiri atau gimana? Kita bertiga sama saudara sama kakak sama ponakan. Jadi ada ponakannya, ada kakaknya, dan ada bapak Gendut. Jadi kalau di sini ada 3 orang ini, mereka bersaudara dan semuanya dipanggil Gendut. Ya, betul. Ketiganya. Jadi kalau di sini datang Pak Gendut, beli mie ayam 1 porsi. 1 porsi yang murah. 1 porsi sekarang berapa Pak? 10.000. Dengan porsi yang besar 10.000. Itu saya tadi makan 1 porsi nggak habis. Mungkin karena lagi kenyang gitu Pak ya. Apa yang membuat Pak Gendut bisa bertahan selama 27 tahun? Saya bertahan karena saya emang yang pertama saya sudah punya pelanggan. Sudah punya pelanggan. Yang kedua emang saya bertahan di rasa. Di rasa. Rasanya tetap konsisten Pak? Saya bertahan di rasa. Nah, biarpun bahan naik saya tetap bertahan. Dan yang ketiganya saya nggak akan naikin harga kecuali terlalu mepet, karena orang-orang udah naik saya nggak naik. Saya masih bertahan di 10.000, tempat lain dari 12 dan 11. Saya bertahan di 10.000. Tapi saya tetap bertahan di rasa. Dan yang keempatnya saya punya trik sendiri. Apa itu Pak? Triknya saya biar menarik pelanggan. Saya punya kelebihan kalau dulu saya kasih free. Jadi rasa tetap dipertahankan, dan kemudian adalah tidak mengurangi rasa, ya. Porsinya juga tetap, harganya tetap, kalau tidak mepet-mepet tidak dinaikkan. Cuma boleh survei sepanjang jalan ini, ya. Pasti ini lebih murah Pak ya. Dan kemudian tentunya satu hal lagi yang terakhir adalah tadi ada gimmick-gimmick. Kalau beli 10 langsung gratis 1 free ya. Free. Ya, tadi saya sempat diskusi, sempat nanya-nanya. Mie-nya bikin sendiri atau beli? Ternyata bikin sendiri ya Pak. Resep rahasia ya Pak. Rahasia. Kenapa Bapak akhirnya bikin sendiri Pak? Nggak beli aja langsung? Oh enggak, karena kita kan punya trik sendiri. Ya. Kalau tempat lain kan rasanya itu aja. Kita bikin rasa bikin beda. Oke, jadi bikin rasanya berbeda, bikin trik sendiri. Dan juga katanya di sini tetap awet ya Pak. Jadi kualitas tetap dipertahankan. Tadi saya sudah nanya banyak, ternyata Bapak ini punya banyak hasil yang ditaruh di kampung ya Pak, ya di tabungan. Betul ya. Itu luar biasa ya, bisa menghidupi keluarga di sana ya Pak ya. Ya amin. Pak Gendut dari tahun 91 buka setiap hari jam berapa Pak? Jadi habis sholat subuh ketemu jam 9 malam. Jadi dari habis sholat subuh sampai jam 9 malam. Dan menariknya adalah Pak Gendut ini tadi ada 3 orang, Bapak sendiri, kemudian kakaknya. Kakak saya nomor 5, Pak Gendut anaknya kakak saya nomor 3. Oke, ada lagi satu lagi Pak Gendut, ponakannya Bapak Gendut ini. Ya. Jadi bertiga. Dan hasilnya dibagi 3. Jadi selama puluhan tahun berusaha bertiga dan juga hasil bagi 3. Dan luar biasa selama bertahun-tahun, berpuluh tahun, dan ini tetap akur. Dan kalau lihat Pak Gendut ini murah senyum, ramah, dan kemudian juga seperti menikmati sekali hidup ini Pak. Kita susah sekali bagi orang pada. Rahasianya tuh apa Pak? Bisa hidup bahagia, bisa akur sama ini, dan juga bisa jadi juragan tanah tuh di tempatnya. Yang akur sama saudara itu modelnya satu. Satu apa itu Pak? Yaitu Pak, sabar dan ikhlas. Sabar dan ikhlas, itu luar biasa. Jadi tadi kalau ngobrol-ngobrol tuh selalu Bapak bicara berkah Yeah. gitu ya Pak ya. Jadi kunci itu sabar dan ikhlas. Jadi
terutama bagi kita ya Pak ya. Sebenarnya modalnya satu aja, sabar satu. dan ikhlas. Modalnya satu, sabar dan ikhlas. Jadi kalau mau hidup berkah, hidup nikmat, hidup bahagia, sabar dan ikhlas, dan itu juga akan membuat akur keluarga ya, dan sukses. Jadi silahkan kalau mau dapat porsi besar dan murah serta enak, datang ke Pak Guntur Pak ya, yang di Jalan Gaya Motor Raya nomor 2 Ya, Masjid Astra. depan Masjid Astra. Dan satu lagi adalah kalau mau belajar tentang kehidupan berkah, belajar sabar dan ikhlas dari Pak Guntur. Gitu ya Pak ya. Dan itu luar biasa. Semoga kita bisa sabar, ikhlas, bisa hidup berkah dan bahagia. Salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti. Salam harmoni. Sahabat harmoni, saat ini saya sedang berada di Bandara Soekarno-Hatta, sedang menunggu penerbangan untuk ke Palembang. Dan kali ini saya akan sharingkan bahwa apa yang kita lakukan adalah akan kembali kepada diri kita. Kalau yang kita lakukan adalah kejahatan, maka kejahatan itu pula yang akan kembali pada diri kita. Termasuk kalau yang kita lakukan adalah sebuah kebaikan, maka kebaikan itu juga akan kembali kepada kita. Jadi kebaikan, kejahatan, atau apapun yang kita lakukan akan kembali pada diri kita. Termasuk adalah sejauh mana kita berbuat buat seseorang, tidak hanya untuk diri kita, juga akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa, yang berbeda ketimbang kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Dan kali ini saya akan bercerita tentang seorang tua yang buta, yang setiap kali dia berjalan, dia membawa sebuah tongkat, dan di tangan kirinya, dia juga membawa sebuah lentera, sebuah lampu lentera yang dia bawa beserta tongkatnya. Jelas bagi orang buta, tongkat sangat berguna untuk dia gunakan untuk memandu jalannya. Lalu lantas buat apa lentera yang dia bawa setiap kali dia jalan malam hari? Bukankah seorang buta itu tidak bisa melihat lampu yang ada dia bawa tersendiri, atau termasuk tidak bisa melihat sesuatu yang terang? Karena baginya adalah gelap atau terang, tetap gelap di dalam matanya karena dia adalah seorang yang buta. Nah, hal itu pula yang ditanyakan oleh setiap orang yang melihat perilaku anehnya bagi orang. Katanya, buat apa kau wahai orang buta membawa tongkat dan bawa lentera? Bukankah lentera itu tidak bisa membantumu apa-apa? Kalau tongkatmu mungkin bisa, tapi buat apa kau bawa lentera? Lantas orang buta tersebut setiap kali ditanya seperti itu, dia lalu menjawab, terima kasih atas perhatian yang kalian berikan padaku. Dan memang tongkat ini membantu buatku. Tetapi bukankah lentera ini membantu buatku juga? Lentera yang aku bawa ini sesungguhnya adalah untuk menerangi jalan yang aku tempuh. Lentera ini aku bawa adalah sekaligus untuk memandu orang-orang supaya tidak menabrak aku. Ketika gelap, orang bisa terterangi oleh lentera ini, sehingga mereka yang berjalan bisa terpandu dengan lentera ini, juga termasuk lentera ini membantuku agar orang tidak menabrak aku. Jadi lentera ini berguna buat orang sekitarku, termasuk buat diriku. Lantas setiap orang yang mendengar alasan itu tidak lagi pernah bertanya, karena yang dilakukan adalah bagaimana orang buta tersebut bermanfaat buat orang lain, tidak hanya bermanfaat buat dirinya. Dan jelas bagi kita sebagai seorang manusia, satu hal yang harus kita pelajari adalah kita diberikan kewajiban juga untuk membawa lentera dalam kehidupan kita. Lentera apa? Lentera keilmuan. Lentera apa yang kita miliki? Karena apa yang kita miliki tidak akan bermanfaat apa-apa. Atau yang kita miliki hanya bermanfaat kecil kalau hanya kita yang menikmati hal tersebut. Bayangkan, kita punya ilmu, kita sharingkan buat orang lain. Kita punya harta, kita sharingkan buat orang lain. Sehingga kebahagiaan yang menikmati bukan hanya diri kita, tetapi kebahagiaan yang menikmati adalah orang lain. Semakin banyak yang kita bagikan, maka semakin banyak pula yang akan kita dapatkan. Semakin terang lentera yang kita bawa, maka semakin banyak orang yang terterangi.
dan juga semakin banyak orang yang mengetahui bahwasannya lentera juga harus mereka bawa untuk apa? Untuk menerangi orang lain yang ada sekitarnya. Semoga sahabat Harmoni bisa menjadi orang yang membawa lentera. Sekecil apapun lentera yang kita miliki, seperti apapun bentuk lentera yang kita miliki, mari sama-sama kita temukan lentera kita bawa dalam kehidupan kita, dan lentera itu tidak hanya berguna buat diri kita, tetapi berguna buat orang lain. Selamat bermanfaat, salam Harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti. Sahabat Harmoni, saat ini saya masih berada di Bandara Internasional Lombok dan menunggu pesawat untuk berangkat kembali ke Jakarta, untuk pulang ke Jakarta. Dan sambil menunggu, saya teringat akan banyak sekali cobaan yang datang kepada kita semua sebagai umat manusia. Cobaannya bisa beragam, tetapi seringkali kita menghadapinya dengan penuh kemarahan. Seringkali kita sulit untuk menerima setiap kenyataan yang kita hadapi. Pun, apalagi jika itu terjadi adalah karena kecerobohan orang lain. Tetapi, saya yakin setiap segala sesuatu yang ada pada kita adalah sebuah garisan dari Maha Kuasa untuk kita hadapi. Dan memang kemarahan adalah sebuah hal yang wajar. Tetapi apakah kita harus tenggelam dalam kemarahan dan kita sirna besar kemarahan dan akhirnya kita telah menenggelamkan dan menewaskan semangat kita sendiri? Jangan sampai itu terjadi. Karena mereka yang berhasil menjadi pemenang adalah mereka yang bangkit dari setiap kemarahan yang ada dalam dirinya. Mereka yang kuat adalah mereka yang dapat menahan segala bentuk amarahnya. Ada sebuah cerita menarik terkait dengan seekor ular yang masuk ke dalam sebuah garasi. Ular tersebut mengendap-endap pada malam hari, masuk ke dalam sebuah garasi. Dan saat dia mengendap-endap di tengah garasi, ular tersebut ternyata terantuk oleh sesuatu. Badannya, tubuhnya terantuk oleh sesuatu yang tajam. Dan ular tersebut sangat marah sekali karena dia merasa sangat kesakitan. Akhirnya dia kembali menyerang apa yang telah menyerangnya. Ternyata tanpa dia sadari, sebenarnya dia bukan diserang oleh sebuah makhluk hidup, tetapi ternyata perutnya adalah terantuk atau tertusuk gergaji. Dan dengan penuh kemarahan, dengan penuh amarah yang membuncah, akhirnya ular tersebut membelit gergaji tersebut dengan tubuhnya dan mematuk berkali-kali gergaji tersebut dengan penuh kemarahan. Dia bilang, matilah kau. Kenapa kau mau memulai untuk bisa menusukku, untuk melukaiku? Sekarang terimalah belitanku, terimalah antukan bisaku. Dan terus dia lakukan itu. Dan tentunya dengan kekuatan yang ular miliki, tidak mungkin bisa melawan gergaji yang dia belit. Dan akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ular tersebut mati karena terluka seluruh tubuhnya, karena melawan gergaji yang ternyata dianggap sebagai musuh. Banyak hal dalam kehidupan kita tidak bisa pengaruhi. Banyak hal dalam kehidupan kita yang ternyata memang itu bagian dari suratan takdir yang harus kita hadapi dengan penuh ketenangan. Tidak mudah. Lagi-lagi tidak semudah membalikkan kedua belah tangan. Tapi dengan sebuah usaha, pastinya kita bisa menjadikan setiap apapun yang menimpa kita sebagai sebuah pelajaran yang berharga buat kita. Memang kita bisa menyalahkan orang lain, tetapi adalah hal yang utama kalaupun kita juga mensyukuri setiap apa yang telah Tuhan berikan kepada kita dan juga introspeksi bahwasannya kita harus berbuat lebih baik lagi ke depannya dan juga lebih koreksi diri agar sesuatu yang terjadi pada diri kita tidak membunuh kita tapi malah membangkitkan kita. Memaafkan orang lain adalah yang utama. Selain itu, kita harus belajar dari kesalahan yang kita lakukan, termasuk adalah menyampaikan dan mengingatkan tentang kesalahan itu pada orang lain dengan penuh ketenangan, dengan penuh kebijaksanaan, agar apa yang disampaikan dapat tidak terulang kembali. Dan semoga kita bisa selalu bangkit dari setiap kegagalan yang ada dalam diri kita, dan kita bisa menahan segala macam amarah yang ada dalam diri kita, agar kita
menjadi orang yang selamat dari amarah kita yang akan dapat membinasakan kita. Salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti. Salam harmoni, sahabat harmoni. Saat ini saya berada di Bandara Lombok dan ini adalah perjalanan saya untuk sharing di depan teman-teman terkait dengan motivasi untuk berinovasi, untuk melakukan improvement dan untuk melakukan sebuah project yang dengan penuh semangat, dengan penuh antusias dan dengan penuh kesenangan hati untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk setiap yang dilakukannya. Dan sahabat harmoni, untuk bisa mewujudkan sesuatu kita butuh keberanian. Untuk bisa mewujudkan sesuatu tidaklah dipenuhi dengan taburan bunga, tetapi seringkali dipenuhi dengan berbagai macam aral, rintangan, dan tantangan. Dan mereka yang dapat menghadapi rintangan, yang dapat menghadapi tantangan, yang dapat mewujudkan semua mimpinya. Apapun penemuan yang ada di dunia ini, pastinya penuh dengan tantangannya sendiri. Misalnya, ketika Wright bersaudara pertama kali menemukan pesawat terbang, apakah penemuan pesawat terbang itu dengan kemudahan dapat dilakukan? Tidak. Semua penemuan yang dilakukan penuh cemooh, penuh keraguan-raguan, termasuk penuh pengorbanan untuk bisa wujudkan pesawat terbang hingga akhirnya bisa menghantarkan jutaan bahkan miliaran umat manusia untuk pergi kemanapun dari sejak pertama kali diciptakan. Untuk bisa menciptakan sebuah mobil, apakah perlu perjuangan yang mudah? Tidak. Orang banyak mempertanyakan bagaimana sebuah kereta kok bisa berjalan tanpa kuda. Karena sejak saat itu, sejak dahulu, pastinya yang namanya kereta harus ada kudanya. Ketika Bates menemukan mobil, saat itu orang skeptis. Bagaimana mungkin ada kereta yang tanpa kuda? Dan terbukti dengan perjuangannya, dengan keteguhannya, akhirnya mobil dapat menghantarkan umat manusia sampai sekarang menjadi transportasi handalan. Dan bagaimana transportasi berikutnya akan ditemukan? Nanti akan banyak penemuan yang lain. Yang bisa jadi setiap penemuan diawali dengan sebuah keraguan-raguan, mana mungkin. Mereka yang berhasil membuktikan kemungkinan dari banyaknya cemoohan, banyaknya keraguan tentang ketidakmungkinan, mereka yang bertahan adalah mereka yang akan sukses menciptakan sesuatu. Dan ingat, manusia diciptakan untuk menghasilkan karya. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, dan kita mati meninggalkan karya kebaikan. Dan kebaikan apa yang akan kita ciptakan? Kebaikan yang bermanfaat buat umat manusia. Kebaikan yang memberikan hal yang positif buat umat manusia. Dan tentunya mereka yang berhasil adalah mereka yang bisa mewujudkan mimpi, menghadapi segala tantangan, dan juga bisa kuat menghadapi segala macam rintangan dengan konsisten. Konsisten untuk tetap konsisten pada kebaikan. Salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti. Salam harmoni, sahabat harmoni. Pertanyaan kita setiap hari adalah hasil karya apa yang kita hasilkan pada hari ini? Kebaikan apa yang telah kita hasilkan pada hari ini? Dan sesuatu positif apa yang bisa kita bawa bekal kelak untuk menghadap Yang Maha Kuasa?
seringkali ketika kita berada pada situasi, kita terhambat untuk menghasilkan karya. Seringkali pada setiap situasi, kita terhambat melakukan sesuatu karena merasa ada banyak hambatan. Padahal, setiap kondisi kita bisa menentukan, kita bisa menganggap itu sebagai sebuah hambatan atau malah menjadi sebuah tantangan. Misalnya, seorang laki-laki bernama William Addis. William Addis saat itu melihat ada sebuah tulang, lalu kemudian tulang tersebut dia lubangi, kemudian lubangnya dia isi dengan bulu-bulu dari hewan. Dan kemudian dia gunakan untuk membersihkan giginya. Dan William Addis dengan sebuah hal sederhana tersebut akhirnya bisa menjadi seorang milioner. Dengan apa? Dengan mempatenkan penemuannya tersebut menjadi sikat gigi. William Addis saat menemukan sikat gigi tersebut berada di mana? Ternyata dia berada di sebuah penjara. Penjara yang memenjarakan dirinya tidak membuat dirinya berhenti untuk berkarya. Termasuk Muhammad Hatta, ketika menciptakan buku Krisis Ekonomi dan Kapitalisme, Muhammad Hatta menciptakannya, menulisnya di penjara Glodok. Dan ketika Muhammad Hatta di penjara, Muhammad Hatta tidak tanggung-tanggung membawa 16 kotak yang semuanya berisi dengan buku. Penjara badan tidak bisa menghentikan penjara pikiran. Pikirannya dia bebaskan. Termasuk Soekarno ketika menuliskan buku Indonesia Menggugat, dia tulis di dalam penjara. Jadi tidak ada alasan ketika teknologi, tidak ada alasan ketika keterbatasan alat, tidak ada alasan ketika keadaan menghambat kita untuk menghasilkan sebuah karya. Seperti apapun kondisi kita, itu adalah sebuah tantangan kita untuk mencarikan sebuah karya. Termasuk kita pada hari ini. Kita saat ini selalu tuntut untuk menghasilkan karya, untuk melakukan kebaikan. Apapun alasannya, kebaikan dan karya harus kita ciptakan. Dan sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bisa menghasilkan karya yang bermanfaat untuk orang banyak. Perbuatan yang bermanfaat sebagai orang banyak. Kenapa? Sebaik-baiknya manusia, mereka adalah yang paling bermanfaat untuk orang sekitarnya. Dan semoga kita bisa menghasilkan banyak karya, menghasilkan banyak sekali hal-hal yang positif yang akan kita bawa bekal untuk nanti masa depan kita, masa depan cucu kita, masa depan keturunan kita nantinya, termasuk masa depan untuk menghadap Yang Maha Kuasa. Salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti. Salam harmoni, sahabat harmoni. Saat ini saya berada di Palembang dan di belakang saya ada jembatan Ampera yang sangat terkenal dan menjadi ikon dari kota Palembang. Dan untuk mewujudkan sebuah jembatan seperti itu bukanlah sebuah hal yang mudah. Perlu perjuangan yang luar biasa, perlu rencana yang luar biasa, dan juga perlu kerja keras yang dilakukan secara konsisten oleh setiap orang yang membangun jembatan tersebut. Dan terbukti jembatan tersebut sampai sekarang bisa menjadi salah satu ikon dan sangat berguna untuk masyarakat yang berada di sekitarnya. Memang seringkali kehidupan kita demikian. Seringkali kita punya banyak sekali impian. Seringkali kita dipenuhi dengan keinginan yang luar biasa. Seringkali kita punya mimpi. Tapi seringkali pula mimpi, keinginan, dan harapan yang kita punya, kita tidak wujudkan secara konsisten. Sehingga yang terjadi adalah kita tidak bisa mencapai apa yang kita inginkan. Padahal untuk mencapai segala sesuatu, kita butuh selain harapan, adalah butuh sebuah kerja keras, butuh sebuah tindakan nyata atas apa yang kita inginkan. Ada sebuah kisah menarik terkait dengan seorang penulis yang sangat terkenal, Sinclair Lewis. Sinclair Lewis adalah seorang penulis novel yang meraih hadiah Nobel dari hasil tulisan yang dia hasilkan dari karyanya.
Suatu saat Sinclair Lewis diundang untuk menghadiri sebuah seminar. Seminar tersebut telah dipenuhi oleh ribuan mahasiswa dan ribuan masyarakat umum yang berada di sebuah auditorium yang disiapkan untuk seminar tersebut. Mereka ingin sekali mendapatkan wejangan, ingin sekali mendapatkan ilmu bagaimana cara menulis, bagaimana menghasilkan karya novel yang luar biasa dari seorang Sinclair Lewis. Sehingga kehadiran Sinclair Lewis dalam seminar tersebut sangat dinantikan. Dan tiba saat seminar itu akan segera digelar, Sinclair Lewis saat itu disambut dengan sangat meriah ketika ingin naik ke atas panggung. Dan ketika Sinclair Lewis menaik ke atas panggung, kemudian ada kalimat pembuka yang menggugah para hadirin untuk menjawabnya. Pertanyaan sederhana. Sinclair Lewis bertanya, siapa di antara Anda semua yang hadir dalam seminar ini yang ingin menjadi seorang penulis yang handal, yang ingin menghasilkan karya yang luar biasa? Lantas seluruh orang angkat tangan dan menyatakan mereka ingin menjadi seorang penulis novel seperti Sinclair Lewis dan ingin menghasilkan karya yang luar biasa. Kemudian pernyataan berikutnya yang mengejutkan para hadirin adalah, oke, Anda semua hadir di ruangan ini sepakat ingin menjadi seorang penulis, ingin bisa menulis. Kalau begitu, sekarang silahkan Anda semua yang ada di dalam ruangan ini pulang ke rumah, kemudian ambil pena Anda semua atau ambil alat tulis Anda semua, lalu kemudian silahkan menulis, dan menulis, maka Anda akan menjadi seorang penulis. Terima kasih, selamat siang. Kemudian Sinclair Lewis turun dari podiumnya, dan itu konon adalah seminar terpendek sedunia. Kenapa? Karena Sinclair Lewis ingin menyatakan bahwasannya kalau Anda ingin meraih apa yang Anda inginkan, tidak hanya Anda punya rencana, tapi silahkan wujudkan dalam sebuah kerja nyata. Untuk dapat menjadi seorang penulis, kita harus berlatih. Apa latihannya? Menulis. Untuk menjadi seorang atlet, kita harus berlatih. Apa latihannya? Sesuai dengan cabang olahraga yang kita inginkan. Kalau Anda ingin menjadi seorang pengusaha, Anda ingin menjadi seorang yang Anda inginkan, maka silahkan wujudkan dengan kerja nyata, tidak hanya bermimpi. Jadi, selain mimpi, selain keinginan, kita juga harus punya karya nyata. Memang tidak semudah apa yang dikatakan, tetapi ketika kita mewujudkan apa yang kita inginkan dengan konsisten, maka kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Sebesar apa upaya yang kita lakukan, akan menghasilkan hasil sesuai dengan upaya tersebut. Selain upaya, apa lagi? Ingat, ada kekuatan doa di sana. Wujudkan kekuatan doa sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita yang kita inginkan. Harapan, tindakan nyata, dan berikutnya adalah kita harus diiringi dengan doa. Maka dengan hal tersebut kita akan memiliki apa yang kita inginkan. Tidak hanya bermimpi, tapi mewujudkannya. Salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti.